Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, dengan kemudahan Allah Subhanahu wa taala kita pun bisa menyelesaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, dan insyaallah taala kita manfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini untuk saling mengingatkan dalam perkara kebaikan dan ketakwaan kepadanya. Pembahasan kita di subuh hari yang berbahagia ini insyaallah ta'ala berputar tentang keistiqomahan, perkara yang penting dan dituntut pada setiap pribadi muslim dan muslimah untuk senantiasa istiqomah, untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, istiqomah itu merupakan perkara yang dituntut dari setiap kita, muslim ataukah muslimah. Perkara yang penting, sampai ketika seorang sahabat yang mulia bernama Sufyan ibnu Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala an datang menjumpai junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain akan perkara tersebut. Coba berikan, wahai Rasulullah, berikan kepadaku perkara yang wajib untuk aku jalani dalam kehidupanku. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah wasiat yang begitu agung, yang begitu menyeluruh, menjawab pertanyaan dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi tersebut.
Kata beliau, qul, katakan, amantu billah tsumma istaqim. Katakan wahai Sufyan bin Abdullah, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengucapkan, mengikrarkan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh di dalam ucapan tersebut mengandung makna yang begitu luas. Ketika seseorang mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia harus siap untuk diatur dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengatakan qul amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia harus konsisten di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka dia pun harus beriman dengan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dia harus beriman kepada para malaikat, dia harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul lainnya. Dia harus beriman pada hari kebangkitan, dia harus beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas cakupan makna dari ucapan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ jamaah sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi, yang juga merupakan wasiat untuk kita semuanya selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ aja. Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai di situ wasiat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau tambahkan poin yang terpenting, yang tidak kalah penting dari poin yang pertama, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah kamu di atas keimanan tersebut. Subhanallah. Ya. Katakan, ikrarkan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di atas keimanan tersebut. Tentang keutamaan, tentang kemuliaan dan manfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang istiqomah tersebut ditunjukkan dan diterangkan dari beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fussilat ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ya, mereka istiqomah di atas keimanan tersebut, di atas ucapan mereka Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala kelanjutan ayat ini, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka para malaikat akan turun kepada hamba-hamba yang istiqamah di atas ucapannya tersebut, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka untuk mengkhabarkan alla takhafu, jangan pernah kalian takut. Subhanallah. Wala tahzanu, dan jangan pernah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan
panik, jangan takut, jangan bersedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Kepada siapa? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang istiqomah di atas jalannya. Orang-orang yang senantiasa menyabarkan dirinya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah di atas ucapan tersebut, istiqamah di atas segala konsekuensi yang ditunjukkan oleh ucapan mereka tersebut, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut yang akan mereka alami, demikian pula kesedihan. Subhanallah. Oleh sebab itu jemaah sekalian, akan pentingnya keistiqomahan ini, mari kita dengarkan nasihat dari para ulama tentang bagaimana cara meniti keistiqomahan tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam Syaqiq Al-Bakhli alaihi rahmatullah, kata beliau, arba'atu asya' min tariqil istiqomah, 4 perkara untuk meniti keistiqomahan. Banyak disebutkan oleh para ulama tentang tips-tips jitu untuk bisa istiqomah. Istiqomah di atas agama Allah. Apa itu istiqomah? Ya banyak keterangan-keterangan para ulama tentang definisi istiqomah ini. Di antaranya apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa istiqomah itu adalah luzumu ta'atillah. Istiqomah itu adalah senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqomah, ya, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke ucapan Syaqiq Al-Bakhli alaihi rahmatullah, kata beliau, arba'atu asya' min tariqil istiqomah, 4 perkara meniti keistiqomahan. Jalan untuk meraih keistiqomahan disebutkan oleh Syaqiq Al-Bakhli alaihi rahmatullah sebagaimana dikutipkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab beliau Hilyatul Auliya jilid ke-8 halaman 17. Kata beliau, kata Syaqiq Al-Bakhli alaihi rahmatullah, poin yang pertama, perkara yang pertama untuk meraih keistiqomahan tersebut, la yatruk amrallah li syiddatin tanzilu bihi, tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena sedang mengalami musibah dan cobaan. Subhanallah. Ingin istiqomah jamaah sekalian, maka jangan sekali-kali meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan kondisi mendapatkan musibah dan cobaan. Hati-hati. Ya. Banyak tuh jemaah sekalian di antara kita ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, ketika mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, luar biasa semangatnya beribadah. Ya. Luar biasa keinginan dia untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Itu tak kalah apa? Tak kalah dia berada di atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akan tetapi giliran Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, ujian, musibah, maka semangat tersebut sedikit demi sedikit terasa kendor, menurun. Naudzubillah. Yang enggak ada di antara kita jamaah sekalian yang hidupnya tersebut senang terus, bahagia terus, berada di atas kenikmatan terus, enggak ada.
Karena itu sudah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala silih pergantikan. Terkadang bahagia di hari ini, sedih di hari yang lainnya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari-hari tersebut, kata Allah, kami silih pergantikan di antara mereka. Ya, hari ini tetangga kita, teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang bahagia, kita yang mendapatkan ujian. Bisa jadi jamaah sekalian besok, lusa, atau di hari-hari yang lainnya kita yang merasakan kebahagiaan tersebut, dan mereka berada di atas ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi setiap muslim dan muslimah, agar tetap dalam koridor keistiqomahan kepada Allah, maka hendaknya di dalam kehidupannya, di dalam melewati hari-harinya, senantiasa berada dalam satu kondisi, halatan wahidah, satu keadaan, entah mendapatkan nikmat ataukah berada di atas ujian. Hendaknya dia senantiasa istiqomah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tips yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Syaqiq Al-Bakhli alaihi rahmatullah. La yatruk amrallah li syiddatin tanzilu bihi. Jangan pernah dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dia kemudian bermalas-malasan beribadah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia dalam keadaan mendapatkan musibah. Itu kita rasakan jamaah sekalian. Kita rasakan. Terkadang rasa kendor, rasa menurun terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kita rasakan tak kala kita mendapatkan musibah. Ketika kita merasakan ujian menerpa kita. Justru sebaliknya, yang harus dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah ketika mendapatkan ujian dan cobaan tersebut, hendaknya dia semakin mendekatkan dirinya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sebaliknya. Karena kunci jalan keluar dari permasalahan ujian yang kita hadapi itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah jalani musibah tersebut, ujian tersebut, sambil mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini perkara yang pertama. La yatruk amrallah li syiddatin tanzilu bihi. Jangan pernah meninggalkan perintah Allah hanya karena musibah, ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk kita. Tetap sekali lagi, tetap berada dalam satu kondisi. Bahkan jamaah sekalian yang seharusnya ketika kita mendapatkan ujian tersebut, mari kita semakin menunjukkan butuhnya kita kepada Rabbnya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang kedua, kata beliau, wala yatrukuhu li syai'in yaqa'u fi yadihi minad dunya. Jangan dia tinggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesibukan dunia. Subhanallah, luar biasa. Ya, jangan sekali-kali meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala karena urusan perkara dan kesibukan dunia. Ingat jamaah sekalian, keberadaan kita di dunia ini bukanlah untuk menjadikan dunia ini sebagai prioritas utama kita, bukan. Akan tetapi dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menopang kehidupan akhiratnya kita. Kita jadikan akhirat tersebut sebagai prioritas dan tujuan utama kita. Maka sangat-sangat salah kemudian ketika seseorang itu terlalaikan dari ketaatan kepada Allah hanya karena urusan dan perkara dunia. Na'udzubillah. Ya. Makanya sekali lagi, jangan sampai dunia ini
melalaikan kita semuanya dari ketaatan kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, fala ya'malu bihawa ahadin wala ya'mal bihawa nafsihi li'annal hawa madmum. Tidak beramal dengan hawa nafsu orang lain, tidak beramal hanya dengan komentar-komentar dan ucapan orang lain. Demikian pula tidak beramal dengan hawa nafsu diri sendiri. Li'annal hawa madmum, karena hawa nafsu tersebut tercelah. Makanya dalam surat Yusuf ayat 53 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu tersebut ya senantiasa mengajak kepada kejelekan, kemaksiatan. Itulah hukum asal dari hawa nafsu kita. Illa ma rahima rabbi, kecuali apa-apa yang dirahmati oleh Rabbku. Ya. Hawa nafsu, kecenderungan jiwa ini terhadap perkara-perkara yang dia senangi. Ya. Makanya juga dalam surat Al-Jathiyah ayat 23 Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan celaan kepada mereka-mereka yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai tuhannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah engkau melihat, ya, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana seseorang yang telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai tuhannya? Na'udzubillah. Makanya jamaah sekalian, ketika kita merasakan hawa nafsu tersebut telah mendominasi diri kita, harus segera untuk diobati dan diterapi. Nah, di sana ada kitab yang bagus yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah, kitab yang berjudul Zammul Hawa, celaan, ya, tercelahnya hawa nafsu. Beliau paparkan dalam kitab tersebut sekitar 50 bab pembahasan tentang tercelahnya hawa nafsu tersebut. Ya. Kemudian perkara yang keempat, untuk meniti keistiqomahan tersebut, liya'mal bil kitabi was sunnah. Hendaknya dia beramal sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukupkan diri kita dengan dua perkara saja ini jamaah sekalian, untuk bisa senantiasa istiqomah di atas agama Allah Rabbul Alamin. Maka cukupkan diri kita dengan dua perkara ini, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kita jadikan Al-Quran dan sunnah ini sebagai pedoman hidup kita. Orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan kedua perkara ini, Al-Quran dan sunnah, mereka itulah yang akan mendapatkan jaminan tidak akan menyimpang dan tidak akan tersesat dari kebenaran. Karena itu merupakan keterangan, informasi dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku telah meninggalkan dua perkara kepada kalian yang kalian tidak akan tersesat, menyimpang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, Al-Quran dan sunnahku. Dan semoga apa yang singkat ini jamaah sekalian bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai kita bertemu dengannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.